Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Vivi Rahayu kembali menjumpai Anda pada Oase kali ini. Baik sahabat Oase, pada Oase kali ini kita akan membahas berkaitan tentang hakikat kesedihan dan kebahagiaan nih. Wah, gimana nih ya hakikat kesedihan dan juga kebahagiaan ini? Tentunya kita akan berbincang bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alma, kabarnya hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Vivi juga sehat? Alhamdulillah sehat juga nih Kak Alma, dan mudah-mudahan sahabat Oase juga sehat dan tetap semangat ya sahabat Oase. Nah oke nih Kak Alma, berkaitan tentang perbincangan kita pada hari ini yaitu tentang hakikat kesedihan dan juga kebahagiaan nih Kak Alma. Mungkin sebelum kita menginjak apa sih itu hakikatnya gitu ya, tapi kita harus lebih tahu dulu nih sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan dan kesedihan ini. Kak Alma silahkan. Baik, sahabat Oase, jadi pengertiannya daripada kesedihan dan juga kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah suatu kondisi di mana diri kita itu merasa tentram, merasa nyaman, dan juga merasa aman gitu. Nah, pada saat itu, ketika kita menerima kondisi seperti itu, nah itu dinamakan kebahagiaan. Sedangkan kesedihan itu di mana kondisi kita itu mendapatkan suatu kondisi yang emosional gitu. Pada kesedihan ini kita bisa mendapatkan ketika kita merasa kehilangan atau adanya kegagalan. Nah, itu di saat kita sedih, di saat kita gagal nih kadang-kadang kita merasa diri kita itu sedih. Nah itu disebut dengan kesedihan gitu, atau adanya penolakan. Nah itu disebut dengan kesedihan. Jadi pengertian dari kebahagiaan dan juga kesedihan itu adalah kebahagiaan ketika kita mendapatkan suatu kesenangan, dan juga sedangkan kesedihan adalah ketika kita mendapatkan suatu hal yang menurut kita itu tidak aman atau tidak nyaman atau belum tercapai kesenangan itu. Oke, baik, itu tadi jadi maksudnya yang dimaksud kesedihan tuh ya kita merasa senang begitu ya Kak Alma, dan kesedihan itu semisal kita sedang mendapatkan ujian atau permasalahan pastinya begitu ya Kak Alma. Nah kemudian nih mungkin ya menurut pengalaman pribadi saya, mungkin nggak tahu juga untuk sahabat Oase gitu ya Kak Alma, terkadang kita ini ketika ingin mendapatkan suatu kebahagiaan itu kadang kita mengalami yang namanya kesedihan dulu nih Kak Alma. Nah ini nih kenapa nih Kak Alma? Ya banyak gitu ya, tapi nggak semua kesenangan itu atau kebahagiaan itu didapatkan ketika kita harus sedih dulu gitu. Tapi kebanyakan dari ketika kita mendapatkan kebahagiaan kita akan mengalami kesedihan terlebih dahulu. Ibarat kata gini, kita nggak akan merasa sembuh kalau kita nggak sakit dulu gitu kan, dan juga kita nggak akan merasa senang sebelum kita merasakan kesedihan dulu. Karena ketika kita mendapatkan kesedihan, ketika Allah memberikan kesedihan kepada kita, lalu setelahnya memberikan kesenangan, kebahagiaan, orang itu akan berpikir, akan merenung, oh ternyata ada hikmah di balik kesedihan kita gitu. Pasti akan ada kemenangan atau kesenangan yang akan kita dapatkan. Berbeda dengan kita tiba-tiba mendapatkan kesenangan tampaknya ada kesedihan. Nah, itu kadang orang itu nggak bersyukur, malah orang tuh ingin merasa lebih dan lebih gitu. Tapi kalau ada orang yang dia mendapatkan kesedihan dulu lalu baru kesenangan, dia akan merasa bersyukur, akan merasa qanaah, menerima apa yang Allah berikan yang pada saat dia merasakan kesedihan gitu. Dia akan selalu bersyukur dan terus dekat kepada Allah gitu. Jadi kenapa kebanyakan orang Allah berikan kesedihan dulu nih sebelum dia mendapatkan kebahagiaan, yaitu tadi agar dia itu tidak lupa pada Tuhannya. Oke, nah jadi bahwasannya karena memang kita lihat juga sih banyak orang kalau misalnya ketika mendapatkan suatu kebahagiaan dia tuh lupa mengucapkan terima kasih atau mengucapkan syukur kepada Tuhannya begitu ya Kak. Nah kemudian nih kan tadi terkait dengan kesedihan dan juga kebahagiaan nih. Nah sebenarnya apa sih Kak Alma yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan kesedihan nih? Apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah kita harus nangis terus atau kita harus terpuruk terus atau gimana Kak Alma?
ketika kita mendapatkan suatu kesedihan ya, yang mana itu emang sulit banget gitu buat kita untuk menerimanya kesedihan itu. Bahkan ya itu sebuah sifat yang manusiawi, yang emang setiap manusia pasti merasakan sifat yang nggak terima bahwa kita itu merasa sedih gitu. Tapi balik lagi, ketika kita mendapatkan kesedihan gitu, kita tahu bahwa kesedihan ini datang ketika emang kita merasa gagal atau kita adanya penolakan. Bahkan kesedihan ini terkadang itu tanpa adanya suatu kondisi emosi gitu, seperti ketika kita emang merasa kesepian atau merasa kecewa, merasa kalah. Nah itu, maka dari situ bagaimana sih cara kita menghadapi kesedihan itu, yaitu dengan cara kita tahu sebagai seorang muslim gitu, kita tahu bahwa kesedihan itu kalau kita terus terpuruk dalam kesedihan itu akan semakin memperburuk keadaan kita kan. Tapi bagaimana caranya biar kita nggak terpuruk, biar kita nggak semakin buruk keadaan kita, ya kita harus qanaah, harus menerima apa yang terjadi pada kita, harus ikhlas. Ketika Allah memberikan suatu kesedihan kepada kita, maka ikhlas kuncinya gitu, maka semua akan terasa ringan gitu dari apa yang kita hadapi. Berbeda kalau kita terus overthinking, dipikirin terus gitu, akan semakin berat, bahkan kita merasa semakin buruk diri kita gitu. Maka kuncinya ketika kita merasakan kesedihan, yaitu kuncinya ikhlas dan juga sabar. Oke, jadi ikhlas dan sabar dan juga bersyukur ke Allah. Ya, gitu, itu poin penting banget. Bersyukur itu, ketika kita bersyukur, meskipun itu nikmat kecil yang Allah berikan, itu akan hadir ketenangan dalam diri kita. Oke, baik. Nah, itu tadi kan berkaitan tentang kesedihan nih ya, Kak Alma. Nah, kemudian nih, apa sih upaya yang harus kita lakukan nih ketika apa nih cara atau tahap apa agar kita tuh bisa merasakan kebahagiaan? Tadi kan yang kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian atau kesedihan ya. Nah, ini upaya agar kita mencapai kebahagiaan itu bagaimana, Kak Alma? Upaya yang bisa kita capai untuk mendapatkan kebahagiaan ya, dari sisi materi gitu, kita sebisa mungkin, bahkan harus gitu ya, kita mencari rezeki yang halal. Karena dengan rezeki yang halal, kebahagiaan itu akan didapatkan. Berbeda kalau kita mendapatkan rezeki yang haram. Contohnya rezeki itu dari kita hasil mencuri barang orang gitu. Pasti pikiran kita atau hati kita tuh merasa gak tenang diri kita itu. Takut ditangkap polisi lah, takut atas azab Allah lah, banyak gitu dampak negatifnya. Tapi kalau kita mencari rezeki atau mendapatkan rezeki yang halal, kebahagiaan itu pasti akan didapatkan oleh kita gitu. Oke, baik nih Kak Alma. Tapi nanti kita tahan dulu sejenak Kak Alma, nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah berkaitan tentang hakikat kebahagiaan dan juga kesedihan. Oke, Kak Alma, tadi sebelumnya kan kita sudah membahas nih, ketika kita mendapatkan kesedihan atau ujian, itu yang harus kita lakukan adalah menerimanya dengan ikhlas, sabar, dan juga bersyukur. Nah, kemudian apa sih upaya yang harus kita lakukan nih ketika kita ingin mencapai kebahagiaan gitu, Kak Alma? Silahkan. Jadi upaya tadi udah dijelaskan, yang pertama itu adalah ketika kita mencari rezeki atau ingin mendapatkan rezeki gitu, kita gunakan dengan cara yang halal gitu. Karena kalau dengan yang haram, pasti hidup kita itu nggak akan tenang gitu, nggak akan merasa bahwa diri kita itu merasa aman atau nyaman gitu. Berbeda kalau rezeki kita yang kita dapatkan itu secara halal, di situ akan mendapatkan kebahagiaan atau ketenangan. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita mendapatkan suatu kebahagiaan. Kita mulai dari menanamkan mindset bahwa kebahagiaan itu datang dari diri kita sendiri. Kita mengklaim bahwa diri kita itu akan bahagia, pasti akan bahagia. Karena orang tuh terkadang
tergantung mindset kita gitu. Ketika kita berpikir kita ini nggak akan bahagia, pasti Allah ini, anak ini nggak mau, mindsetnya udah kayak gitu, dia nggak percaya sama saya gitu, pasti Allah nggak akan ngasih kebahagiaan kepada dia. Berbeda kalau Jadi kita udah berprasangka buruk iya dulu udah ya. berprasangka buruk dulu sama Allah gitu. Tapi kalau kita menanamkan mindset kita, pikiran dalam otak kita gitu, kita ini pasti bakal bahagia gitu, baik dunia ataupun akhirat. Dengan apa? Dengan cara-cara yang dianjurkan oleh syariat Islam. Maka dari itu Allah akan memberikan kebahagiaan kepada diri kita gitu. Lalu yang ketiga adalah dengan cara kita bisa dengan cara berbagi kepada sesama. Karena kita tahu ya, kalau kita sering berbagi ada rasa tenang, tentram gitu dalam diri kita. Itu beda dengan kita tuh gak berbagi gitu. Dirasain gak sama Kak Vivi, misalkan ketika kita ngasih misalkan Jumat berkah ke orang-orang gitu, ada rasa ketenangan dalam diri kita gitu, jiwa kita itu akan terasa tenang. Nah, itu yang Allah berikan kepada diri kita. Ketika kita sering berbagi kepada orang yang membutuhkan, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada diri kita atau ketenangan dalam jiwa kita. Lalu yang keempat adalah kita bersyukur. Ini kunci yang terpenting gitu. Ketika kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kecil atau nikmat yang bahkan nikmat yang besar kita syukuri gitu, maka kebahagiaan itu akan didapatkan oleh diri kita. Karena terkadang ketika kita diberikan sebuah nikmat oleh Allah gitu, kalau kita itu nggak bersyukur, kita akan terus merasa diri ini kurang, apa yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan itu kurang gitu, nggak kita syukurin, bahkan malah kita itu terus-terusan minta sama Allah, tapi kita lupa untuk bersyukur. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi ketika Allah berikan nikmat, baik itu kecil, itu harus kita tetap syukuri agar merasa bahagia gitu, senang gitu. Allah udah memberikan nikmat sekecil ini sama kita gitu. Bukan kesedihan yang Allah berikan kepada diri kita. Itu yang harus kita syukuri gitu. Maka syukur adalah kunci kebahagiaan. Lalu yang selanjutnya adalah agar kita mendapatkan suatu kebahagiaan, kita juga terus bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dalam artian kita meningkatkan keimanan kita dan menjauhi apa yang Allah yang Allah larang untuk kita gitu. Karena dengan kita menjauhi larangan yang Allah larang, diri kita itu akan merasa tenang kan, akan merasa bahagia gitu. Berbeda kalau kita menjalani larangan yang Allah larang gitu. Contohnya yang tadi, kita mencuri, kita merampok, atau hal-hal kecil pun kita bahkan misalkan membentak orang tua lah, pasti setelah kita membentak orang tua ada penyesalan, ya kan? Ada penyesalan yang mana hati kita itu malah ngerasa tenang, ngerasa sesal gitu apa yang kita ucapkan kepada orang tua kita. Itu hal kecil seperti tadi merampok, itu nggak akan merasa tenang diri kita. Maka kita harus semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mungkin itu beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Mungkin ada tambahan nih dari Kak Vivi, bagaimana cara meningkatkan kebahagiaan, mendapatkan gitu. Ya, kalau menurut saya ya kunci terpenting itu tadi adalah bersyukur, begitu Kak Alma. Karena dengan kita selalu bersyukur ya, itu mungkin kita menerima nih apa yang Allah berikan, mau itu nikmat kecil, nikmat besar. Nah, begitu. Nah, kemudian nih, tadi kan berkaitan tentang upaya agar kita mendapatkan kebahagiaan gitu ya Kak Alma. Nah, memang sih menurut saya kebahagiaan ini memang relatif ya, pasti setiap orang. Nah, apakah kesedihan juga ini relatif Kak Alma? Ya, kesedihan dan kebahagiaan itu sesuatu yang emang dua-duanya itu sifatnya relatif Kak Vivi. Contohnya ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita misalkan bersama dengan orang yang kita cintai nih, selama beberapa tahun gitu, kita bersama orang itu, tiba-tiba orang itu meninggalkan kita. Nah, itu bukti bahwa kesedihan dan kebahagiaan itu relatif. Ketika kita bahagia, nggak melulu bahagia terus dari kita dilahirkan sampai meninggal
meninggal itu nggak terus kita bahagia, tapi ada fase di mana kita itu akan merasa sedih, seperti tadi ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Di situ bahwa adanya kebahagiaan lalu kesedihan. Kan ketika orang yang kita cintai itu meninggalkan kita, pasti kita tuh merasa sedih kan, ya kan? Nah, terus Allah itu akan memberikan kebahagiaan lagi setelah kita merasa sedih. Ketika orang itu sudah meninggalkan kita, nah Allah akan menggantinya dengan orang yang baru, atau dengan dengan orang yang baru lah. Nah, itu akan muncul kebahagiaan lagi dalam diri kita. Jadi kebahagiaan itu dan juga kesedihan itu sifatnya itu relatif, gak terus-terusan orang sedih terus dari awal mula dia lahir gitu, atau misalkan dari dia kecil dia sedih misalkan, pasti Allah akan memberikan titik di mana dia itu merasa bahagia. Oke, baik. Nah, nanti kita lanjutkan kembali nih Kak Alma, dan untuk Anda sahabat Oase tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma berkaitan tentang hakikat kebahagiaan dan juga kesedihan. Oke, Kak Alma, tadi kan sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali ya Kak Alma tentang kebahagiaan dan juga kesedihan, dan juga apa sih upaya yang kita lakukan ketika kita mendapatkan kesedihan itu adalah dengan ikhlas, sabar, dan juga bersyukur. Dan tadi Kak Alma juga sudah menyebutkan upaya yang agar kita ini bisa mencapai suatu rasa bahagia, begitu Kak Alma ya. Dan intinya itu kuncinya adalah bersyukur lagi, begitu. Nah, kemudian nih, gimana sih Kak Alma ketika kita mengalami kesedihan dan juga kebahagiaan itu secara bersamaan? Pasti ada dong orang yang merasakan seperti itu. Nggak melulu tentang kita mendapatkan kesedihan dulu baru bahagia, atau kita merasakan bahagia dulu baru kesedihan. Tapi pasti ada juga yang merasakan kesedihan dan juga kebahagiaan itu secara bersamaan. Baik. Ketika seorang itu merasa kesedihan dan juga merasa kebahagiaan secara bersamaan, itu terkadang situasi seperti itu adalah ketika dia itu harus pergi, tapi dia harus menyambut suatu kemenangan yang akan didapatkan gitu. Contohnya seperti ketika dulu nih kan kita sekolah, terus setelah kelas 3 nih, misalkan SMA nih, setelah kelas 3 SMA kita harus berpisah sama teman-teman kita gitu, itu kan merasa sedih. Nah, di situ juga ada kebahagiaan kita melanjutkan pendidikan yang emang sudah kita impi-impikan dari dahulu. Nah, itu bukti bahwa kesedihan dan juga kebahagiaan itu bisa bersamaan datangnya. Atau ketika misalkan Kak Vivi nih Kak Vivi sudah mendapatkan jodohnya gitu, lalu ketika menikah kan suka ada sungkem sama orang tua gitu. Nah, itu kan kadang orang pengantin itu pada nangis ya. Nah, misalkan Kak Vivi nangis, nah di situ Kak Vivi juga sedih meninggalkan orang tua, tapi ada kebahagiaan juga yang menyambut Kak Vivi, yaitu dengan adanya kehidupan rumah tangga yang akan datang gitu. Nah, itu bukti bahwa ketika kebahagiaan dan juga kesedihan itu bisa bersamaan gitu, nggak melulu kebahagiaan dulu baru kesedihan, atau kesedihan dulu baru kebahagiaan, tapi ada di mana situasi bahwa kebahagiaan dan juga kesedihan itu bisa bersamaan. Oke, baik. Nah, kemudian nih Kak Alma, kita masuk ke dalam hakikat kesedihan dan juga kebahagiaan nih, karena tema kita yaitu tentang hakikat kesedihan dan juga kebahagiaan ya Kak Alma. Nah, sebenarnya apa sih Kak Alma hakikat dari kesedihan dan juga kebahagiaan ini? Jadi masuk ke inti dari tema kita ya. Hakikat kebahagiaan dan kesedihan itu seperti dalam hadis disebutkan, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Terkadang Allah itu memberimu lalu menghilangimu. Bisa jadi ketika Allah juga menghilangimu padahal Allah itu memberimu. Yang artinya adalah Allah itu memberi sesuatu kepada hambanya, tapi ada yang sesuatu Allah tarik gitu. Nah, di situ makna dari hadis tersebut. Nah,
Nah, dari hadis ini kita bisa ambil 3 poin. Yang pertama adalah setiap orang itu pernah merasakan kehilangan. Siapa sih yang nggak pernah merasa kehilangan kan? Pasti setiap orang itu adanya merasa kehilangan, baik kehilangan kecil ataupun kehilangan yang besar gitu. Seperti ketika kita kehilangan suatu barang gitu. Suatu barang misalkan nih Kak Pipi kehilangan dompetnya. Nah, misalkan saya melihat Kak Pipi sedih gitu, melihat Kak Pipi itu dompetnya itu hilang, tapi saya nggak merasa sedih. Kenapa? Karena saya nggak merasa memiliki dompet itu. Berbeda dengan Kak Vivi merasa memiliki dompet itu. Nah, itu jadi hakikat sebenarnya kesedihan itu. Karena apa yang bisa kita ambil gitu? Sedih itu berarti kalau dilihat dari contoh tadi, sedih itu datang ketika kita merasa memiliki. Kalau kita nggak merasa memiliki, kita nggak akan sedih gitu. Sama halnya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu kan semua titipan, nggak ada yang kita bawa di dunia ini. Itu semua titipan, baik orang tua itu titipan, anak titipan, semuanya titipan gitu. Ketika kita merasa kehilangan apa yang Allah tarik dari diri kita, misalkan kehilangan orang tua gitu, kita sedih nih berlarut-larut gitu, maka sebenarnya kita nggak mengetahui hakikat diri kita, hakikat kesedihan itu seperti hakikat apa yang Allah berikan itu seperti apa gitu. Bahkan ketika kita merasa sedih, nah di situ kuncinya bahwa kesedihan itu datang ketika kita merasa memiliki. Jadi jangan kita merasa memiliki gitu, biar kita itu nggak sedih, biar kita itu nggak merasa terpuruk. Nggak apa-apa merasa sedih dikit aja gitu, jangan sampai berlarut-larut, sampai nggak mau makan, sampai nggak mau tidur. Nah, itu yang tidak diperbolehkan gitu. Sedih ya sewajarnya aja gitu, karena kita tahu bahwa semua yang ada dalam diri kita itu milik Allah dan akan kembali lagi kepada Allah gitu. Nah, itu jadi hakikat setiap orang itu pasti pernah merasa kehilangan gitu. Lalu yang kedua adalah yang bisa kita ambil dari hadis tadi, Allah itu akan memberikan sesuatu kepada kita dan juga ada yang ditarik oleh Allah. Dalam artian, contohnya seperti misalkan kita ini seorang guru, ya, yang mana guru itu kan sebuah profesi ya, tapi kita ini ingin menjadi pengusaha juga. Guru itu yang menjadi pengusaha. Nah, usahanya ini dilancarkan oleh Allah gitu, terus lancar. Tapi ketika jadi guru tidak lancar gitu, maka Allah memberikan suatu rizki yang berupa usahanya lancar, lalu Allah menarik rizki guru itu. Jadi gak setiap rizki itu Allah berikan terus-terusan gitu, ada yang Allah tarik. Karena apa? Ketika Allah terus-terusan beri rizki tapi gak ada yang Allah tarik, itu kita akan terus terlena dalam kesenangan itu, bahkan akan sampai lupa dengan Allah. Maka Allah akan berikan rizki dan ada yang Allah tarik. Seperti nikmat kesehatan, ketika kita ingin kaya tapi malah ketika kita sudah kaya malah sakit-sakitan. Nah, itu kadang sering terjadi itu. Maka ada yang Allah kasih dan ada yang Allah tarik. Lalu yang terakhir adalah dari poin yang kita bisa ambil dari hadis tadi, Allah itu nggak membutuhkan sarana ketika Allah akan memberikan kebahagiaan, dan juga sebaliknya ketika Allah memberikan kesedihan. Jadi Allah itu kadang sarana yang kita menganggap bahwa kesedihan itu atau kesenangan itu adanya sarana yang Allah berikan, yang ada sarana dulu gitu ketika Allah memberikan kesedihan atau kesenangan. Itu enggak. Bahkan ketika kita sedang sedih, sedang miskin gitu, kita masih ketawa-ketawa aja gitu. Kalau Allah memberikan melalui sarana kesedihan itu, orang yang misalkan miskin, dia akan sedih terus-terusan gitu. Jadi nggak perlu sarana ketika Allah memberikan kebahagiaan dan juga kesedihan. Mungkin itu 3 poin yang kita bisa ambil dari hadis tadi. Oke, baik nih Kak Alma. Nggak kerasa juga nih Kak Alma sudah berakhir perbincangan kita pada awal sekali ini, dan terima kasih untuk Kak Alma atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk sahabat Oase dimanapun berada. Dan pada intinya
oase kita kali ini yang dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam hidup kita harus memiliki rasa syukur ya Kak Alma. Karena dengan rasa bersyukur itu kita bisa memahami segala sesuatu tuh pasti ada jalan keluarnya. Oke sahabat oase, usai sudah perjumpaan kita pada oase kali ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.